Give it to me. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul Swept Away. Film ini dirilis pada tahun 2002, serta digarap sutradara Guy Ritchie. Mengisahkan tentang satu perempuan kaya raya dan manja, yang terjebak di sebuah pulau terpencil bersama seorang nelayan miskin. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita kaya dan terkenal bernama Amber Lighted, yang sangat manja dan juga angkuh. Apapun yang dilihat tidak sesuai dengan standarnya, Amber akan marah dan menentangnya. Dia adalah istri dari seorang direktur sebuah perusahaan besar bernama Tony, yang selalu saja memberikan apapun yang diinginkan istrinya. Di suatu waktu, Tony mengajak Amber berlibur ke Italia untuk pergi ke tengah laut dan menyewa sebuah kapal pesiar yang tidak terlalu mewah. Tujuan Tony sangat bagus. Dia sesekali ingin membuat istrinya bersyukur atas apa yang dia berikan selama ini. Namun, nampaknya Amber tidak suka menaiki kapal pesiar tersebut, sebab kapal itu terlihat kecil dan murahan. Di sana Amber kembali bersikap angkuh kepada salah satu kru kapal bernama Giuseppe, karena dia memberikan Amber peralatan olahraga yang menurutnya tidak bagus. Giuseppe ini adalah seorang nelayan, tapi karena ada sedikit masalah dengan kapalnya, dia harus bekerja di kapal pesiar untuk sementara, agar bisa mengumpulkan modal untuk memperbaiki kembali kapalnya. Kepribadian Giuseppe sangatlah baik. Dia berpikir bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama untuk kebebasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Amber terhadap Giuseppe. Apapun yang dikerjakan Giuseppe, Amber tidak menyukainya. Bahkan dia berkata bahwa ikan tangkapan Giuseppe tidak segar, serta bau busuk sama seperti bau badan Giuseppe. Akhirnya, keesokan harinya Amber pergi berbelanja ikan segar sendiri. Tetapi, juru masak kapal pesiar itu malah memberikan ikan busuk hasil tangkapan Giuseppe untuk kemudian dimakan Amber di meja makan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Amber memakan ikan busuk itu sambil berkata bahwa ini ikan segar dan sangat lezat, dan bukan ikan busuk yang ditangkap oleh Giuseppe kemarin. Amber selalu merasa satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Dia tidak pernah menghargai dan memandang baik orang biasa seperti Giuseppe. Karena Giuseppe dia bayar, maka Giuseppe harus mematuhi setiap perintah dari Amber. Keesokan harinya, Amber meminta Giuseppe untuk mengantarnya ke tengah laut menggunakan rakit untuk mencari udara segar. Namun, rakit mereka tiba-tiba mogok. Dan sialnya lagi ketika Giuseppe ingin menembakkan pistol suar, Amber merebutnya, hingga terjadilah sedikit pertengkaran yang membuat rakit mereka bocor. Hingga akhirnya, berhari-hari mereka hanyut di hamparan laut yang luas. Pada esok harinya mereka melihat ada sebuah daratan dan memutuskan untuk mendarat di sana. Begitu sampai, sifat angkuh Amber kembali muncul. Dia mulai marah tanpa henti. Dia juga akan mencari pengacara untuk menuntut Giuseppe. Akan tetapi, di pulau terpencil seperti ini, jangankan mendapat sinyal untuk menelpon, makan dan minum saja akan sangat sulit untuk Amber. Amber yang tidak punya kemampuan bertahan hidup, kelaparan dan terluka. Sebaliknya, Giuseppe yang sudah jadi nelayan selama bertahun-tahun, dengan mudah bisa mencari makanan dan air untuk minum. Dia merasa nyaman seperti ada di rumah. Keseharian Amber di pulau terpencil tersebut diwarnai dengan segala perintah oleh Giuseppe. Mulai dari mencuci pakaian, sampai menamparnya jika Amber menolak perintahnya. Bahkan, saking inginnya Giuseppe balas dendam, dia melarang Amber memasuki sebuah pondok yang dia temukan di pulau itu.
dengan alasan bisa merusak reputasinya. Singkat cerita, Giuseppe yang bosan meminta agar Amber menari tarian panas. Awalnya Amber menolaknya. Namun, lantaran terus dipaksa dan ditampar oleh Giuseppe, Amber pun akhirnya melakukannya. Kehidupan mereka yang terus saja berdua di pulau tersebut membuat perasaan cinta mulai timbul dari keduanya. Perlahan tapi pasti, Amber yang tadinya tidak mau diperintah oleh Giuseppe, kini mulai mematuhinya. Begitupun dengan Giuseppe, yang selalu bertindak kasar terhadap Amber, kini menjadi pria yang romantis dan sering bercanda. Satu orang pria dan satu wanita dalam pulau terpencil yang sama, lambat laun mulai bergantung satu sama lain. Amber mulai bisa membantu untuk menangkap ikan, sekaligus tidur bersama di pondok yang kemarin ditemukan oleh Giuseppe. Dan tentunya, seorang pria dan wanita tidur di ranjang yang sama, pastilah mereka merasa bahwa surga dunia kini milik mereka berdua. Mereka selalu bersama dan selalu bercinta setiap waktu, layaknya sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Amber yang dulunya wanita kaya sekaligus angkuh, kini mulai terbiasa menjalani hidup dalam kesederhanaan, dengan kebahagiaan cinta sederhana yang diberikan oleh Giuseppe. Namun di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba saja Amber melihat ada kapal yang tidak jauh dari pulau itu. Anehnya, Amber tidak teriak meminta tolong. Dia malah memilih bersembunyi di balik batu. Sudah jelas bahwa Amber tidak ingin pergi dari pulau tersebut, karena di pulau itulah dia tidak tergoda oleh kemewahan dunia luar. Ditambah lagi, dia mendapatkan cinta yang tulus dari Giuseppe. Malam hari saat sedang bermesraan bersama Giuseppe, Amber lebih memilih untuk tidak memberitahu perihal kapal yang dia lihat tadi. Dia malah bertanya kepada Giuseppe, jika mereka pergi dari pulau ini, apakah Giuseppe akan tetap mencintainya? Giuseppe langsung memeluknya dengan hangat dan berkata bahwa cinta mereka akan abadi. Hari pun berganti. Di suatu pagi, Giuseppe yang baru terbangun setelah bercinta di tepi pantai semalaman, dia melihat ada sebuah kapal berlabuh di tepi pantai tersebut. Tanpa pikir panjang, dia berniat menghampiri kapal itu untuk meminta pertolongan, walaupun sempat ada sedikit perdebatan dengan Amber. Sebab dia khawatir hal yang dia takutkan akan terjadi, yaitu perpisahan antara mereka. Namun Giuseppe tetap melakukannya, dan bilang bahwa dia akan selalu mencintainya apapun yang terjadi, dan cinta mereka akan bersatu selamanya. Benar saja, baru tiba di kapal itu, teman Amber dengan cepat menyadarkannya, sekaligus memberitahu bahwa suaminya menghabiskan banyak uang untuk mencari Amber selama dia hilang. Dan ketika dia tiba di dermaga, suaminya langsung memeluk Amber dengan erat. Di saat yang bersamaan, Giuseppe melihat hal tersebut. Dia merasa sangat sakit hati. Namun apa daya, dia pria yang tidak memiliki apapun. Berbanding terbalik dengan Tony suami Amber, yang memiliki segalanya untuk membahagiakan Amber. Giuseppe terus kepikiran dengan Amber. Dan pada akhirnya, suatu malam dia menghubungi Amber untuk mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah pergi dari pulau terpencil yang mereka sebut surga. Amber pun tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kini dia sudah terlanjur sayang dengan suaminya. Walaupun di sisi lain, dia sangat mencintai Giuseppe. Tak mau menyerah begitu saja, Giuseppe pergi ke hotel tempat Amber dan suaminya menginap. Di sana dia memberikan surat dan cincin. Namun sayang, suami Amber mengetahuinya. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan sang istri. Dia kemudian membayar pelayan untuk segera membuang surat itu. Padahal di surat itu sudah tertulis di mana tempat Giuseppe menunggu Amber untuk melarikan diri. Setelah Giuseppe menunggu sekian lama, Amber tidak kunjung datang. Pada saat itu, Giuseppe melihat Amber yang memasuki sebuah helikopter. Dia pun berlari mengejar Amber yang hendak meninggalkan Italia menggunakan helikopter. Tapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini, pada akhirnya tidak bisa menyatukan cinta mereka, dan mengubur cinta mereka dalam-dalam dalam sebuah kenangan. Hingga pada akhirnya, film pun berakhir.
Jangan memandang rendah seseorang hanya dari ekonominya saja. Kita tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan dari orang tersebut. Yang dapat orang lain lakukan, belum tentu kita bisa melakukannya. Jangan juga terlalu membenci seseorang. Seringkali, rasa cinta dan sayang timbul dari rasa benci yang tidak berkesudahan. Nah, menurut kamu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih udah mau nonton bareng sama Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit, dadah.